Halo teman-teman, selamat sore waktu Jerman. Apa kabar kalian semua? Sehat ya kan? Nah, lumayan panas hari ini teman-teman. Nah, sekarang itu udah musim panas di Jerman ya. Jadi karena musim panas itu nggak setiap hari kayak di Indonesia, jadi dinikmatin gitu maksud aku. Nah, kali ini di video aku hari ini aku mau cerita pengalaman aku pertama kali ke Jerman. Nah, jangan kemana-mana, tetap di like, share, dan subscribe bagi yang belum subscribe, dan tetap stay tune. Nah, oke teman-teman, kayak yang aku bilang tadi, aku kali ini bakal cerita pengalaman atau cerita, lebih tepatnya kayak cerita aku pertama kali ke Jerman yang paling menyedihkan gitu, kayak yang maksudnya kayak yang paling terasa di hati gitu loh, yang nggak bakal pernah dilupakan gitu kan. Nah, kayak yang kalian tahu kan sorry ya kayak silau kali. Nah, 2017 aku kan datang ke Jerman, tapi pada saat itu memang aku bahasa Jermannya belum fasih. Jadi secara kan keluarga angkat aku itu kan keluarga Jerman asli toh. Jadi kadang mereka itu ngomong itu kayak lebih cepat 4 kali lipat dari aku gitu. Jadi kita kadang nggak paham, nggak nalar gitu kan. Nah, yang pertamanya itu aku bilang lah sama kalian ya. Pertama kali aku datang ke Jerman, yang paling buat aku nggak sanggup itu makanan teman-temannya. Pertama kali itu di sana aku langsung kayak disuguhin makan roti dan kayak daging kering kan, sama keju, roti, daging kering, dan butter, mentega. Oke. Udah gitu kan, jam jam 6 sore kan, kita makan sore toh. Kita makan sore habis itu jam 7.15 aku udah kelaparan Jadi kayak tipe kita kan orang Indonesia kan tipe orang yang malu kayak minta makanan lagi atau malu menambah lagi gitu kan. Itu dulu aku masih tipe Asia banget teman-teman. Jadi kadang itu jam 8 malam aku itu udah kelaparan kali. Jadi kadang itu aku beli ya Indomie yang per pak, satu pak itu biasanya di Jerman itu ada 6 yang Indomie buatan Cina kayak gitu kan. Jadi aku beli, aku makan itu mentah-mentah, kalian tahu. Jadi atau kadang aku ambil minum air panas dari dapur, terus aku masukkan ke mangkoknya kayak pop mie gitu. Itu kulakukan dulu hampir setahun teman-teman. Nggak nyampe setahun sih, kayak 6 bulan kayak gitu, sampai aku benar-benar terbiasa dengan makan roti kan. Habis itu yang kedua, itu aku nggak ada teman sama sekali ya. Karena pada umumnya orang-orang Indonesia yang aku kenal itu tinggal di daerah Baden-Württemberg. Dulu aku itu tinggal di Niedersachsen teman-teman, dan itu jauh sekali ya, kayak 8 jam dari sana. Dari kota aku dulu sampai ke sini itu 8 jam atau kadang 10 jam, memakan waktu 10 jam naik kereta api kan. Oke. Nah, jadi selama setahun itu kegiatan aku jagain anak keluarga aku, dan aku les kayak gitu kan. Habis itu aku pulang gitu. Sampai setahun penuh kayak gitu. Jadi kadang aku itu kayak rindu Indonesia. Aku itu nangis teman-teman, kayak malam-malam aku nangis gitu. Kadang gimana ya, kadang-kadang itu kayak malam-malam kan kayak nangis tiba-tiba gitu kan. Ya Tuhan, kok aku sampai sejauh ini gitu loh kan. Aku rindu rumah, aku rindu teman-temanku di Indonesia, aku rindu makanan gitu kan. Jadi kadang itu berat gitu kan, waktu itu berat banget. Nah oke. Jadi kayak 1 tahun itu benar-benar paling berat ya sama aku waktu itu, karena aku itu sering nangis ya, sering kelaparan, nggak punya temen gitu kan. Kadang kalau weekend pun, kalau ada libur aku di rumah dan jagain anak-anak. Nggak mungkin aku nggak jagain anak kan, karena keluarga angkat aku jagain, aku juga libur ya, terpaksa juga aku jagain anak kan gitu kan. Jadi sedih gitu loh. Jadi terus kadang itu kayak nelpon sama bapakku kan, kadang bapakku
dulu itu belum punya HP Android teman-teman, jadi kayak belum bisa video call, kayak cuma bisa telepon biasa. Jadi aku itu beli nomor yang bisa terhubung ke seluruh dunia, jadi pulsanya murah gitu, nggak makan banyak pulsa gitu kan. Jadi oke, jadi kadang itu aku nelpon kan sama bapak aku kan, terus aku itu nangis gitu loh, nangis, tapi orang tua aku itu nggak tahu kalau aku itu di Jerman itu nangis. Terus kadang kayak ditanyakan sehat gitu kan, habis itu kan udah nggak lagi gitu kan. Jadi asli 1 tahun itu teman-teman benar-benar yang paling berat buat aku itu 1 tahun pertama ya, karena kita menyesuaikan diri sama budaya, menyesuaikan diri dengan makanan, menyesuaikan diri dengan tempat di sana, juga menyesuaikan diri dengan lingkungan. Aku nggak punya teman gitu kan. Kadang kan kalau aku benar-benar kayak sumpek banget, aku naik sepeda ke kota lain sendiri gitu kan. Sampai pernah ya aku cerita, keluarga angkat aku itu nelpon aku sampai jam 9 malam aku belum pulang. Pokoknya keluarga angkat aku saking takutnya aku nggak pulang sampai jam 10 malam, mereka itu nelpon polisi, terus bilang aku itu nggak jumpa, karena aku waktu itu nomorku cuma 1, terus aku nggak ada paket, jadi aku nggak sering aktif di WA gitu kan. Jadi kebetulan juga waktu itu pulsa aku nggak ada, jadi aku nggak bisa ngubungin kan. Dan aku di hutan naik kan biasa kan di Jerman ini kan hobinya kan naik sepeda toh. Jadi kalau kayak hutan-hutan kayak gini kan tempat aku itu ada biasanya jalan setapak buat kita naik sepeda. Nah aku itu di hutan, biasanya di hutan-hutan itu kan ada sinyal. Nah mereka telepon nggak ingat angkat. Terus gitu, tau kalian ujung-ujungnya aku ketemu gimana? Aku pergilah ke tempat les aku. Di tempat les aku itu ada namanya wifi gratis teman-teman. Jadi aku ke sana, terus aku chat lah keluarga angkat aku ini. Terus dijemput lah aku jam 10 malam. Sambil aku nangis-nangis terus minta maaf gitu, karena pada waktu itu aku nggak tahu kalau mereka itu sekuatir itu gitu kan. Nah oke. Jadi habis itu kan oke lah, cerita itu 1 tahun itu kayak yang paling berat itu sama aku itu apa ya, itu ya dia makanan, sama aku nggak punya teman-teman, nggak punya teman. Kadang aku itu rindu rumah gitu maksud aku. Habis itu 1 tahun aku selesai, aku itu pindah ke sini dan aku itu harus berangkat sendiri dan bawa koper. Aku itu bawa koper 2, bawa tentengan 1 di ransel 1, terus bawa tentengan tas 2 gitu. Dan perjalanan 10 jam teman-teman. Aku asli itu sendiri. Dan kalian bayangin kalau ada tangga dari stasiun 1 ke stasiun 1 kan aku harus oper toh. Jadi oper aku kadang itu kan mereka ada apa sih namanya, lift. Tapi kalau nunggu lift ini lama kali. Kalau aku nunggu lift lagi terus aku tinggalin kereta, aku mesti bayar lagi kan ekstra. Jadi kadang itu aku lari naik tangga teman-teman. Bayangkan aku ngangkat 2 koper sekaligus, dan 1 ransel dan 2 tentengan. Dan biasanya sih orang Jerman itu menawarkan, tapi jarang gitu loh menawarkan untuk dibantu gitu kan. Habis itu kadang itu aku tuh nggak ada tenaga, aku angkat 1 terus aku datang lagi, kayak gitulah ceritanya. Nah ya di mana tadi ya, sampai sendiri. Terus sampai aku di sini di kota ini, aku itu belum apa ya namanya, belum ketemu tempat tinggal. Dan aku cari tempat tinggal dan aku harus kayak 1 hari itu aku punya waktu itu 1 hari buat cari tempat tinggal kan waktu itu kan. Nah kebetulan itu aku semua itu kayak mepet waktu itu. Nah aku hubungilah tempat kerjaku yang aku udah dapat di tempat ini, di kota ini maksud aku. Terus dan aku dapat, puji Tuhan itu aku dapat 1 kamar doang. Dan aku itu kan gak ada mobil, taksi mahal. Jadi aku kayak harus ekstra nyimpan uang gitu kan, kayak buat hemat gitu kan teman-teman. Jadi dan tempat tinggalnya itu lumayan sedikit jauh ya dari kota. Jadi kayak ini
kawasannya kawasan klinik kan. Jadi biasanya kawasan klinik di Jerman itu kayak agak jauh-jauh dari pinggiran, lebih ke alam, biar dia kayak orang-orang yang sakit itu lebih cepat sembuh kalau ngeliat alam gitu, lebih alami, lebih sehat, lebih udaranya lebih bersih gitu kan. Nah, oke, sampai di situ aku tenteng lah kedua koper ini, jalan kaki melewati taman-taman yang berbatu-batu kayak gitu kan, belum ada aspalnya gitu. Bisa sih aku naik jalan dari tempat jalan biasa, tapi waktu itu aku sangat-sangat segan plus malu teman-teman, karena aku dua tentengan dan itu bising sekali ya. Jadi aku nggak enakan dilihat orang gitu kan, karena waktu itu aku hancur anta beranta. Bayangkanlah 10 jam aku perjalanan dari Niedersachsen sampai ke Baden itu 10 jam. Terus aku itu harus cari tempat tinggal lagi, ngangkat barang lagi gitu kan. Jadi aku tenteng lah jalan aku dari stasiun kereta api sampai ke klinik itu sekitar 20 menit teman-teman ya. 20 menit itu ya, aku itu kayak aku mau jadi menangis ini. Aku itu kayak istirahat gitu kan, karena aku itu benar-benar sendiri waktu itu kan, nggak ada yang bantu toh. Aduh, aku kalau cerita ini sering jadi kayak nangis gitu teman-teman. Jadi kayak ngingat gitu kan perjuangan aku waktu itu pertama kali ke Jerman itu luar biasa gitu kan. Sampai sekarang aku itu masih aja tetap berjuang gitu kan, kayak nggak nyerah gitu. Terus karena memang kita di sini tuh kayak diajarkan mandiri ya, kayak harus mandiri banget toh. Jadi kalau kita nggak punya siapa kan, kayak aku kan nggak punya teman, nggak punya saudara, nggak ada siapa-siapa. Jadi kayak nul, asli aku itu sendiri gitu kan. Jadi aku itu ngangkat barang-barang aku ini jalan kaki 20 menit kan, dari stasiun kereta api ke tempat aku yang baru kan. Setelah aku pindah dari oper, terus ada ibu-ibu kan bilang gini, kau butuh bantuan gak gitu kan. Jadi aku bilang butuh, aku bilang, tapi aku nggak enak, aku bilang kan gitu kan. Kebetulan dia lagi berhenti di situ mobilnya kan. Jadi tapi dia bukan orang situ toh. Jadi dia ngantar aku lah ke klinik itu, dan kebetulan neneknya dia pasien di situ. Jadi diantaranya aku situ kan. Jadi habis itu aku tinggalnya di lantai yang 4 kan, lantai paling 4. Nggak ada liftnya. Aku angkat sendiri lagi kedua koperku beserta barang-barangku dan tas ranselku ini sendiri kan, dari lantai bawah sampai ke 4 kan. Jadi benar-benar usaha luar biasa teman-teman. Jadi aduh, aku kalau ingat itu jadi sedih teman-teman. Apalagi kan masa-masa waktu aku oper toh. Oper itu aku nggak ada teman asli. Adapun kayak teman aku itu kayak juga oper toh, tapi dia juga sibuk, dia ada kerja sampingan, dia les kayak gitu. Jadi sama-sama nggak ada waktu buat jumpa kan. Aduh, aku relate dulu teman-teman. Nah, aku kalau cerita ini suka nangis gitu. Kalau ingat-ingat itu suka nangis, karena aku ingat perjuangan aku dulu kan. Perjuangan aku dari Indonesia sampai aku tahun pertama di Jerman itu, wah, luar biasa teman-teman. Jadi setelah itu kan aku sampai ngangkat barang aku ke atas, ke tempat ke kamar aku kan. Dan aku belum ada belum ada spray, belum ada bantal, belum ada apa-apa teman-teman, asli kosong kan. Jadi satu hari itu setelah aku nyampe di kota yang baru, di sini maksud aku angkat barang, aku susun habis aku pergilah ke kota. Aku beli bantalku, aku beli selimutku, aku beli semua lah kan peralatanku untuk aku tinggal di sana.
Terus itu aku pasangkan, habis itu aku mendaftar lagi ke bagian kelurahan lah, kalau Indonesia mendaftarkan penduduk gitu. Kalau ada tambah penduduk harus daftar diri gitu loh teman-teman. Jadi sorry teman-teman, jadi daftar sendiri gitu kan. Jadi terus pada waktu itu kan aku memang udah tinggal sendiri, tapi aku itu tinggal di apa sih namanya itu ya, kamar-kamar kayak kos-kosan. Jadi dapurnya itu cuma satu. Jadi kalau masak pun kita nggak enak sama yang lain gitu. Terus banyak orang, aku nggak suka kalau banyak orang di dapur itu. Terus kalau kita datang lagi untuk masak itu nggak enakan gitu orangnya aku. Terus itu tahu nggak aku beli apa? Aku beli rice cooker kan. Aku beli rice cooker. Terus di rice cooker itu aku masak nasi, masak telur, masak sayur di dalam rice cooker itu. Terus kayak tenaga listrik semua teman-teman. Dan aduh luar biasa, sampai 1 tahun penuh itu, hampir 1 tahun itu aku kayak gitu teman-teman, sampai aku benar-benar kembali lagi berinteraksi dengan kotaku yang baru. Sekarang itu aku udah mulai kayak terbiasa teman-teman. Jadi sekarang itu aku udah lebih pribadi yang lebih enjoy, yang lebih menikmati walaupun susah jadi dinikmati, walaupun berjuang tapi kayak masih menikmati. Karena mungkin satu sisi aku sekarang itu udah mulai terbiasa dengan kehidupan di sini, terus di sisi lain itu kayak aku udah mulai dewasa kali ya, jadi kayak udah menerima gitu kan. Jadi kayak udah fine aja, udah oke aja. Jadi kayak walaupun di tempat kerjaan aku kan kerja di Altenheim, di panti jompo. Jadi walaupun di panti jompo kerjaan aku itu nggak gampang, jadi aku masih lebih banyak senyumnya gitu loh dibanding sedihnya gitu. Kebanding kalau aku kembali ke belakang 2017 itu benar-benar aku sih waktu itu senang, happy, bahagia, udah di Jerman, udah bisa ngeliat dunia baru, budaya baru gitu kan. Tapi waktu itu aku masih lebih banyak nangisnya gitu, lebih banyak susahnya kan, karena memang benar-benar suatu perjuangan yang luar biasa. Karena aku itu waktu itu mandiri teman-teman, nggak pakai agen, nggak pakai apa-apa kan, asli sendiri toh. Jadi lebih terasa gitu maksud aku perjuangannya kan, dibandingkan teman-teman yang pakai agen mungkin itu lebih gampang. Jadi kalau ada apa-apa masih bisa kita chat agen kita, jadi untuk solusi atau berbincang-bincang gitu. Kalau sendiri itu kita nggak ada dibantu siapa-siapa, jadi kita kayak keluar dari masalah sendiri ya kita sendiri gitu kan, gitu maksud aku teman-teman. Jadi makanya kayak banyak teman-teman yang juga yang chat ya, yang ngechat aku di IG, di Facebook terutama, kok kuat tahan lama di sana gitu. Karena mungkin ya kita manusia ini kayak terbiasa itu kuat itu kalau kita terbiasa dengan lingkungannya, atau mungkin kita udah nyaman ya di sininya, jadi udah nggak masalah lagi gitu teman-teman. Jadi di video aku kali ini tuh aku nggak mau kembali lagi di masa itu, cerita di masa itu, cuma aku kayak mau share sama kalian gimana dulu aku itu nggak segampang yang kalian lihat sekarang gitu loh, nggak seenak sekarang kan, nggak semudah itu gitu kan. Karena di satu sisi kita harus berjuang bahasa, bertahan di makanan, nggak punya teman, beradaptasi lingkungan, beradaptasi situasi dan kondisi kita, dan tubuh kita nggak selalu fit ya di sini karena cuaca kita juga udah berbeda dengan Indonesia kan. Jadi memang benar-benar harus benar-benar berinteraksi luar biasa. Jadi kayak maksud aku di sini tuh kalian, untuk teman-teman yang mungkin sedang berjuang, untuk yang belajar bahasa, untuk yang sedang kuliah, yang mungkin ngelamar CPNS atau ngelamar apa-apa gitu untuk cari kerja, jangan nyerah gitu maksud aku. Tetap berjuang, tetap lakukan sendiri, karena
Kalau kita melakukan sendiri itu lebih si lokal lebih ini lebih terasa pengalamannya, lebih mungkin dinikmati nanti ketika udah berhasil kita bisa kembali mengingat masa itu. Jadi kayak kita, oh ternyata aku dulu sekuat itu gitu loh maksud aku kan. Jadi begitu teman-teman. Jadi tetap semangat, jangan nyerah, tetap semangat, jangan nyerah aja, pantang nyerah gitu. Dan buat kalian semangat belajar bahasa Jermannya, atau buat orang-orang yang cari kerja, semangat cari kerjanya. Buat orang-orang yang lagi putus cinta, jangan nyerah, karena aku dulu juga nggak punya siapa-siapa. 1 tahun di Jerman itu oke-oke aja, hampir 1,5 tahun teman-teman. 1,5 tahun itu aku nggak punya siapa-siapa, nggak punya teman, nggak punya pacar, nggak punya apa-apa. Nah, sekian cerita aku hari ini teman-teman. Terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah mendengar aku bercerita. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Kayak maksud aku biar memotivasi, biar kalian termotivasi lagi, lebih giat lagi, lebih semangat lagi kan. Karena aku aja bisa gitu loh. Aku dulu goblok di sekolah bisa gitu kan. Aku dulu malas di sekolah kok bisa gitu. Nah, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe. Terus di share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa kalian komen biar aku makin semangat lagi buat videonya. Ya, by the way teman-teman, akhir-akhir ini kan aku jarang nih ngupload video di YouTube karena aku udah ujian akhir. Jadi ujian akhir itu aku banyak yang mau dipelajari, banyak belajar, banyak stres gitu kan. Jadi aku waktunya itu nggak terlampau bisa lagi sebebas dulu gitu, bisa video gitu, nggak bisa gitu aja. Jadi begitulah, puji Tuhan aku udah ini teman-teman udah selesai 1 ujian. Berita gembiranya aku udah selesai, jadi kan kayak 3 kali ujian praktek, ujian menulis, dan ujian berbicara. Puji Tuhan aku udah selesai ujian praktek, bulan 6 ujian menulis, dan bulan 9 ujian berbicara. Dan doakan saja bulan 9 aku lulus sekolah, jadi udah enggak anak sekolah lagi, langsung kerja gitu kan. Oke, cuan-cuan, salam dari Jerman, ciao. Penutupnya aku kasih tunjuk sama kalian musim panas itu kayak gini teman-teman. Bunga-bunga pada bertumbuhan. Lihat. Nah, di bawah itu adalah rumah dan jalan. Ciao, dah.